Halo, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas di dalam JavaScript Node.js. HTML Script 6 telah menambah dukungan terhadap pemrograman berorientasi objek dengan menyediakan fasilitas pembuatan kelas untuk menyatakan tipe objek. Dengan kata lain, HTML Script 6 kita mendefinisikan kelas untuk memodelkan objek tertentu, sama seperti bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Berikut ini kita akan mendefinisikan kelas di dalam JavaScript. Kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas. Sebagai contoh untuk pembuatan kelas segitiga, kita dapat menulisnya seperti berikut. Oke, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat objek. Setelah kelas didefinisikan, kita dapat membuat objek dari kelas tersebut dengan kata kunci new. Sebagai contoh untuk membuat objek dari kelas segitiga, gunakan kode berikut. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pendefinisian kelas dan pembuatan objek dari kelas bersangkutan. Kita buat file baru dengan nama kelas.js. Oke, setelah itu kita ketikkan scriptnya.
Oke, yang berikut adalah membuat objek. Oke, kita simpan. Kita jalankan node kelas.js. Oke, di situ diminta masukkan nilai alas. Misalnya masukkan nilai alas misalnya 3,0, 4,5. Oke, di situ t is not defined. Oke, di sini kita bukan var b tetapi var t. Oke, kita coba jalankan, masukkan nilai alas 3, masukkan nilai tinggi 4,5. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Yang berikut adalah metode statis. Normalnya metode yang didefinisikan di dalam kelas akan dimiliki oleh setiap objek dan kelas bersangkutan. Metode ini sering disebut dengan instance method. JavaScript mengizinkan kita untuk mendefinisikan metode statis di dalam suatu kelas. Metode statis itu sendiri adalah metode milik kelas bukan milik objek, yang dapat dipanggil melalui nama kelasnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut terlebih dahulu. Di dalam JavaScript, metode statis perlu dideklarasikan menggunakan kata kunci static di depan nama metode bersangkutan. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pembuatan penggunaan metode statis di dalam suatu kelas. Perhatikan kode di layar. Kita buat file baru dengan nama metode statis.js. Oke, kita ketikkan skripnya.
Mendefinisikan properti. Oke, dibagi 2. Kurung kurawal statik buat berikut adalah membaca data alas tinggi. Oke, yang berikut vartil sama dengan Oke, masukan tinggi yang berikut adalah memanggil metode statis. Var obj sama dengan segitiga dikali buat objek A, T, tutup kurung, titik koma. Oke, yang berikutnya akan menampilkan console.log obj Oke, yang berikut Oke, setelah itu coba kita simpan.
Lalu kita jalankan node metode statis.js. Oke, masukkan nilai alas misalnya 4, masukkan nilai tinggi misalnya 9. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Pada kode di layar, metode buat objek didefinisikan sebagai metode statis di dalam kelas segitiga. Dengan demikian, metode statis tersebut dapat dipanggil langsung melalui nama kelasnya. Contoh lain penggunaan metode statis dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat file baru dengan nama metode statis1.js. Oke, setelah itu kita ketik scriptnya. var readline sama dengan require readline sing, oke, yang berikut adalah kelas aritmetika. Buka kurung kurawal statik ditambah dalam kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kurawal, return a ditambah b titik. Oke, setelah itu tutup kurung lagi, statik kurang a, b, buka kurung kurawal. Oke, di sini return. Oke, return a ditambah b. Kalau di sini maka return a dikurang b titik koma. Oke, setelah itu statik kali a, b, tutup kurung, buka kurung kurawal, return a dikali b titik koma. Oke, setelah itu statik bagi a, b, buka kurung kurawal, return a bagi b titik koma, kurung kurawal. Oke, yang berikut adalah statik sisa bagi a, b, buka kurung kurawal, return a persen b titik koma. Oke, tutup kurung kurawal. Yang berikut adalah statik pangkat dalam kurung a, b, buka kurung kurawal, statik pangkat, return oke, a berpangkat dengan kodenya itu adalah bintang 2 kali, koma. Oke, tutup kurung kurawal. Oke, yang berikut adalah membaca data a dan b. Oke, setelah itu var a sama dengan var float
read line dikali equation dalam kurung masukkan nilai A titik 2 Oke, var B sama dengan var save load read line dikali equation dalam kurung masukkan nilai B titik 2 oke titik koma. Yang berikut adalah memanggil metode statis console log A ditambah B sama dengan aritmetika titik tambah A, B. Oke, yang berikut adalah console.log A dikurang B sama dengan aritmetika kurang dalam kurung A, B kurang 3. Oke, setelah itu setelah kurang dia akan kali B sama dengan aritmetika kali A, B. Oke, setelah kali itu adalah bagi. A dibagi B sama dengan aritmetika bagi A, B titik koma. Oke, setelah bagi dia akan sisa bagi A itu dengan lambangnya itu persen, B oke, B sama dengan aritmetika sisa bagi A, B. Oke, yang berikut itu adalah setelah sisa bagi itu adalah pangkat, simbolnya adalah bintang 2 kali. Oke, sama dengan aritmetika kali pangkat dalam kurung A, B tutup kurung. Oke, kita simpan, kita coba jalankan.
di situ diminta masukkan nilai A misalnya 10, nilai B misalnya 2,5. Maka hasilnya akan seperti itu. Baik, yang berikut adalah pada contoh di layar, semua metode di dalam kelas aritmatika didefinisikan sebagai metode statis. Dengan demikian, kita perlu membuat objek dari kelas aritmatika untuk memanggil metode-metode tersebut. Yang berikut adalah pewarisan membuat kelas turunan. Pewarisan atau inheritance adalah salah satu konsep di dalam pemrograman berorientasi objek yang mengizinkan kita untuk membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dari kelas lain yang sudah ada sebelumnya. Kelas baru disebut subkelas atau kelas turunan, dan kelas lama yang dijadikan sebagai induk pewarisan disebut superkelas atau kelas induk. Melalui proses pewarisan seperti ini, kelas anak akan mewarisi daftar properti dan metode yang dimiliki oleh kelas induk. Di dalam JavaScript, kelas turunan dibuat menggunakan kata kunci extend dengan bentuk umum penggunaannya seperti yang ada pada layar. Oke, kode berikut ini menunjukkan pembuatan kelas segitiga warna yang merupakan turunan dari kelas segitiga seperti yang ada di layar. Oke, yang berikut kita buat file baru dengan nama kelas turunan.js. Oke, setelah itu kita ketik scriptnya. Oke, yang berikut
kelas segitiga extend segitiga kurung berawal konstruktor dalam kurung A, T, W tutup kurung buka kurung berawal super cetak properti buka kurung super cetak properti titik koma itu artinya memanggil segitiga cetak properti. Oke, yang berikut adalah dia akan menampilkan console.log warna T2 this warna this titik warna Oke, tutup kurung titik koma P tutup kurung 2 kali. Berikut adalah membaca data alas dan tinggi var A sama dengan parse float readline dikali equation readline dikali equation Oke, masukkan nilai alas. Yang berikut adalah var T sama dengan parse float dalam kurung readline kali equation. Masukkan nilai tinggi. Oke, yang berikut adalah membuat objek
membuat objek dari kelas segitiga warna. var obj sama dengan new segitiga warna, new segitiga warna dalam kurung A, T, merah, kurung titik koma. Oke, yang berikut obj titik cetak properti titik koma. Yang berikut adalah manggil metode luas. Console.log masukkan luas obj titik luas. Oke, titik koma. Ini ada Oke, di sini coba kita hapus. Oke, di sini kita lupa obj. Oke, kita simpan, coba kita jalankan. Nilai alas 10. Oke, di situ hasilnya warnanya belum ada, baru alas, tinggi dan luas. Kita lupa scriptnya yang ini. Di bawah tutup kurung kurawal ada cetak properti, buka kurung kurawal, super titik cetak properti dalam kurung titik koma, memanggil segitiga titik cetak properti. Oke, yang berikut akan menampilkan warna. Console.log warna T.2 tanda dolar this. Oke, this titik warna, this titik warna. Oke, berikut adalah kita simpan, coba kita jalankan lagi. Masukkan nilai alasnya 10, nilai tingginya 8. Oke, maka di situ akan menampilkan hasil dengan warna juga. Seperti yang kita lihat pada kode di layar bahwa kita menjadikan segitiga warna sebagai kelas turunan dari kelas segitiga. Maka kelas segitiga warna akan mewarisi properti dari metode yang dimiliki oleh kelas segitiga. Kelas segitiga warna juga dapat melakukan pembaharuan atau modifikasi terhadap metode yang diwariskan. Di dalam pemrograman berorientasi objek, proses ini dinamakan method leading. Pada contoh di layar, kita melakukan modifikasi metode cetak properti di dalam kelas segitiga warna menggunakan kode berikut. Seperti yang ini yang saya blok. Nah, pada blok kode di layar, kata kunci super berfungsi sebagai referensi untuk menunjuk ke objek dari kelas induk, sedangkan this sebagai referensi yang menunjuk ke objek dari kelas yang sedang aktif.
Jika kata kunci super dan disk ditulis di dalam kelas segitiga warna, maka super akan menunjuk ke objek dari kelas segitiga dan disk akan menunjuk objek dari kelas segitiga warna. Selain untuk keperluan kata kunci super juga dapat digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas induk, seperti yang ada di layar. Oke, yang ini yang saya blok. Oke, demikian penjelasan saya tentang kelas di dalam JavaScript Node.js. Sekian dan terima kasih.